Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dziratul Aula, NIM 4118035. Pada video kali ini, saya akan mengikrobkan salah satu surat yang berisikan tentang akidah, yakni surat An-Nisa ayat 136. Sebelum saya mengikrobkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya teman-teman. Bunyi ayatnya yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, kita akan mengikrobkan surat An-Nisa ayat 136 ini satu persatu. Nah, yang pertama yakni pada bagian Ya Ayyuha. Ya Ayyuha ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yakni pada huruf Ya. Huruf Ya ini ialah sebagai huruf nida yang berarti seruan. Artinya wahai. Kemudian selanjutnya itu adalah ayu atau ai. Nah, ayu di sini berperan sebagai munada yang berada setelah huruf nida. Mabni atas fathah ayu ini ya. Kemudian ada selanjutnya huruf ha besar. Nah, di sini dia sebagai tanbih yang berarti menunjukkan peringatan yang mengandung penekanan kepada lawan bicara. Nah, di sini ha berada setelah munada, yakni huruf ayu atau ai. Kemudian ada lagi alladzi. Nah, alladzina ini adalah isim mausul mabni atas fathah pada mahalnya. Adalah rofa dan posisinya ini sebagai naat pada lafal ayu. Kemudian ada amanu. Amanu ini merupakan fi'il madhi mabni atas dhammah. Lalu ada lagi huruf waw. Huruf waw di sini bukan di sini ialah menunjukkan kepada lafaz jamak atau lafaz yang plural. Kemudian ada lagi aminu. Aminu ini merupakan fi'il amr atau kata perintah yang mabni dengan mazhab nun. Hazab nun maksud saya. Maksudnya membuang nun pada akhir lafaz, dan pelakunya di sini menunjukkan banyak karena ada lafaz waw di akhirnya. Kemudian ada kalimat billah yang di sini terdiri atas huruf ba dan Allah. Huruf ba di sini adalah harfu jar mabni atas kasroh, dan kemudian Allah ini merupakan lafzu jalalah. Kemudian ada lagi wa rasulihi. Rasulihi ini terdiri atas tiga kata, ada waw, rasuli, dan ha atau hi ini. Yang pertama itu ada waw. Waw di sini adalah huruf atof dan mabni atas fathah. Kemudian ada rasuli. Rasuli ini sebagai isim maktuf dengan majrur posisinya, dan tanda jarnya yakni dari harokat akhirnya, yakni harokat akhirnya merupakan harokat kasroh. Kemudian ada hi atau ha. Nah, di sini sebagai dhamir muttasil, yakni dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga ia melekat pada lafal sebelumnya. Dan ini
mabninya atas majrur. Kemudian ada lagi wal kitabi. Nah, wal kitabi ini juga terdiri atas dua kata, yakni waw dan kitab. Nah, waw di sini berperan sebagai huruf athof. Dan kemudian kitabi yakni isim maktuf yang dengan majrur posisinya. Tanda jarnya itu harokat akhirnya yakni kasro. Kemudian ada lagi alladzi. Nah, alladzi ini merupakan isim mausul mabni atas sukun. Kemudian anzala. Anzala ini adalah fi'il madhi yang mabninya itu atas fathah dan fa'ilnya dengan dhamir mustatir. Kemudian ada min. Min ini merupakan harfu jar mabni sukun. Kemudian qablu itu adalah isim dzaraf, yakni isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat. Kemudian ada waman. Nah, di sini waman ini ada dua juga, waw dan man. Nah, waw di sini bukan sebagai huruf athof, tapi di sini sebagai huruf istighnafiyah, yakni huruf yang tidak memiliki hubungan dengan lafaz setelahnya dan tidak memberikan pengaruh iqrab pada lafal setelahnya. Dan huruf man di sini sebagai isim syarat yang menghubungkan dua kalimat. Dan ini mabni sukun posisinya sebagai mubtada. Kemudian ada kalimat yakfur. Yakfur ini ialah fi'il mudhari majzum, alamatul jazamnya itu sukun dan fa'ilnya itu dhamir mustatir yang diambil dari huwa. Kemudian ada billah. Billah ini terdiri atas dua bagian, yakni ba dan Allah. Ba itu adalah huruf jar yang mabni atas kasroh. Kemudian Allah itu adalah harfu jalalah. Dan kemudian wa malaikatihi. Wa malaikatihi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada huruf waw. Huruf waw di sini berperan sebagai huruf athof. Dan ada malaikati. Nah, malaikati ini sebagai mudhaf yang majrur. Dan kemudian hinya ini berperan sebagai dhamir mutasil dan posisinya itu sebagai mudhafun ilaih, mabni atas kasroh. Kemudian ada wa kutubihi. Wa kutubihi ini sama i'rabnya dengan wa malaikatihi, yakni wawnya itu adalah huruf athof, kutubihi itu adalah sebagai mudhaf yang majrur, dan kemudian hinya itu sebagai dhamir mutasil yang posisinya sebagai mudhafun ilaih dan mabninya atas kasroh. Dan warusulihi masih sama juga dengan yang di atasnya, wawnya sebagai huruf athof, rusuli yakni sebagai mudhaf yang majrur, dan hinya itu ialah dhamir mutasil yang posisinya sebagai mudhafun ilaih dan mabninya itu atas kasroh. Kemudian wal yaumi. Wal yaumi ini terdiri atas 2 bagian, yakni ada huruf waw kemudian al yaum. Waw di sini sebagai huruf athof dan yaum itu isim maktuf yang alamatul jarnya itu adalah kasroh. Kemudian ada al-akhiri. Al-akhiri ini ialah sifat majrurah yang alamatulnya itu adalah jar yang ditandai dengan kasroh. Dan ada juga faqad. Di sini terdiri atas dua bagian, yaitu ada fa dan qad. Huruf fa di sini sebagai jawabu syarat. Jawabu syarat dan qad itu adalah huruf tahqiq, yaitu huruf yang berfungsi sebagai penekanan. Dan mabninya di sini ialah mabni atas sukun. Kemudian ada dhalla. Dhalla ini adalah fi'il madhi yang mabninya atas fathah. Fa'il dhamirnya itu mustatir dari huwa. Kemudian dhalalan. Dhalalan ini sebagai maf'ul mutlak yang mansub dengan alamatul mansubnya ialah fathah. Dan yang terakhir yakni ba'idan sebagai sifat mansub dengan alamat nasabnya fathah. Nah, itulah iqrab dari surat An-Nisa ayat 136. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.